Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya siapapun kita, seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berserah diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan dan penyertaan-Mu bagi kami, atas hidup kami. Sampai hari ini kami ada dengan keadaan kami yang sehat. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang menolong dan memelihara kami. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami mau datang memuji dan menyembah Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu dan segala kebaikan-Mu. Bersyukur untuk semua pertolongan-Mu ya Tuhan. Lawatlah kami, berkatilah kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita datang dengan mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. dan jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur bersama-sama, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari engkau yang merindukan Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu,
tiada yang seperti, tiada sepertimu, tiada yang seperti, sungguh tiada satu pun sepertimu, tiada yang tiada sepertimu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab hati kami bersyukur, jiwaku bersyukur menyembah. Yesus, Yesus, jiwaku merindukanmu Tuhan, jiwaku merindukanmu, penolong yang setia. Terima kasih, terima kasih. Hormat bagimu, pujian bagimu, hosana bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil dia Yesus, 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 Kau berarti hanya Yesus, 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 Kau segalanya bagi. Mari jemaat Tuhan, kau yang merindukan Tuhan, katakan sama-sama. seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, kami rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. kami panggil Yesus, 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 haleluya. Kau segalanya
Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Yesus segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan mengatasi segala Tuhan. Engkaulah Allah yang mengatasi segala Allah. Engkau Raja kami, Engkaulah sembahan kami. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau umat-Mu lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami mau bersama-sama hari ini menari, melompat, menyanyi bagi Tuhan. Sebab Tuhan layak terima hormat dan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama semua yuk. Saya percaya tujuan kita hari ini sama. Kita mau memuji dan menyanyi buat Tuhan Yesus. Amin. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama yuk. Mau. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiahnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik. Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan. Yes. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama yuk. Katakan gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sama-sama yuk. For the Lord is good. For the Lord is good, and a mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. One more. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Yeah, for the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever and ever. Forever and forever, forever and one more forever, forever and ever. Amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus baik sama-sama yuk. Yeah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mau terbang bersama dengan Tuhan, amin.
ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Haleluya. Sama-sama katakan ya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan. Mari terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Kata tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Yuk katakan yuk sama yuk. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yes, ku menantikan beri kekuatan baru. Yeah. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Serukan jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yes, yes. Kita terbang bersama dengan Tuhan hari ini. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dia teguh, bukan aman di dalam-Mu. Yeah. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Yeah. Firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama yuk. Yeah. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Betapapun kita lelah, bersama Tuhan kita kuat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita yang sudah kita persiapkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam hidup rumah tangga kami. Dari pekerjaan kami, kesehatan kami, semuanya Tuhan. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami umat-Mu, kami mau memberikan persembahan kami. Sebagian dari berkat yang Tuhan titipkan bagi kami. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Sehingga layak untuk-Mu menjadi berkat buat pekerjaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia jamaah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan jadi baru. Katakan sama-sama, dia jamah. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi, dia jamah, dia jamah senang hidupku dan touch me, he touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened. Kepada hambanya, katakan kepada hambanya yang melayani. Oh, he touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now touch me and make something happen. Something happen, and now I know Jesus touched me and make. Sekali lagi, engkau yang dijamah Tuhan, katakan something happen, and now I know Jesus touched me and made me whole.
bersukacita di dalam Tuhan. Kita tahu di dalam peperangan juga sulit untuk bersukacita. Ada yang bisa bersukacita di dalam peperangan? Gak bisa. Sulit, bukan gak bisa ya, sulit. Tetapi itu yang dilakukan orang Israel. Mereka bersorak, niup sangkakala, nafir itu, trompet itu ditiup. Apa yang terjadi? Menang. Makanya kita di sini kita harus tahu bahwa kita ada di dalam Tuhan. Bagaimana kita tahu kita ada di dalam Tuhan? Ya terpancar dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan ada di dalam kita. Sebab kenapa? Sebab kalau kita melakukan dosa ada yang ingat. Ada hati nurani, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Makanya hidup dalam dosa beda dengan jatuh dalam dosa. Ada perbedaan jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Ada jelas perbedaannya. Kalau udah hidup dalam dosa itu ngelakuin hal yang salah, itu kita merasa pede. Merasa itu udah biasa, hal yang normal. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa, kita melakukannya tetapi kita disadarkan. Kita ini nggak benar. Masih ada perasaan, masih ada teguran bagi kita. Ada yang ingatkan. Makanya kita harus mengerti bahwa kita itu hidup di dalam Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kita seringkali mendengar frase the joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita adalah pemberian Tuhan di dalam hati orang percaya. Makanya percaya dulu baru engkau dapat bersuka cita. Beriman dulu baru engkau dapat bersuka cita. Tanpa adanya iman, gak mungkin kita bersuka cita. Gak mungkin. Kalau kita bimbang, gak mungkin kita bersuka cita. Di dalam ayat 3 ayat 25 dikatakan, apa juga yang kamu takutkan, itulah yang menimpa kamu. Apa yang aku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ayub menyadari akan hal itu. Ketakutannya, itulah yang mendatanginya. Kecemasannya itu menimpanya. Maka kita belajar di sini untuk tidak khawatir, untuk tidak takut. Hanya di dalam Tuhan kita nggak takut. Daud itu seorang yang tertolak. Daud seorang yang tertolak. Kalau kita perhatikan Samuel ketika disuruh cari Daud, wah, dilihat anak Isai satu-satu. Daud itu nggak masuk hitungan. Dari yang tertua, Isai baru ingat, mana lagi anakmu? Kata Samuel, oh iya, aku ada satu anak lagi, lupakan. Makanya dalam Mazmur itu ada jelas dikatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau menyambut aku. Nah ini kita perlu mengerti bahwa seringkali kita khawatir, kita berpikiran negatif ketika kita sendiri. Tanpa adanya hubungan yang intim bersama Allah, pikiran kita gak bisa terkonek sama Tuhan. Pikiran kita akan terbawa negatif. Lebih sering kita berpikir negatif saat sendiri atau saat bersama-sama? Sendiri. Lebih sering itu sendiri. Berpikiran negatif. Kalau bersama-sama, wah, bahasnya ada sepak bola, ada banyak pembahasan. Makanya di saat sendiri terkadang itu pikiran muncul negatif. Ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita muncul. Saya juga mengalami ada masalah itu ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi saya sama istri, sama anak belajar bawa di dalam doa. Saya belajar sama istri.
ketika kami doakan itu terjadi. Salah satu contohnya kayak sekolah misi. Wah, kita rindu mau punya sekolah misi. Kita rindu mengikuti jejak almarhum. Gak punya kekuatan. Saya coba membuat beberapa materi, saya kumpulin lagi materi-materi kuliah. Tapi ya itu, keterbatasan itu. Tetapi Tuhan jawab. Tuhan kirim orang-orang yang betul-betul memang bisa menopang, yang bisa menolong. Bahkan dari pusat menelpon. Bahkan kemarin kami sudah Zoom meeting, nanti akan ditinjau tempatnya. Wah, luar biasa. Dan wah, itu menggerakkan istri saya. Kalau biasanya saya yang ngajak mesbah doa, ini istri saya yang ngajak mesbah doa. Ayo kita doakan lagi. Biasanya saya yang ngajakin, ayo kita mesbah doa. Sekarang dia yang rutin ngajakin, ayo belum mesbah doa nih, mesbah doa. Doakan. Makanya kita perlu menyatakan segala apapun yang kita inginkan. Tetapi kita perlu garis bawahi apapun yang kita inginkan ini benar enggak yang Tuhan kehendaki. Makanya kita perlu jadi berkat. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bebas berdoa itu bebas. Memohon itu bebas. Kita mau memohon apa aja itu sebenarnya bebas. Tetapi hati-hati, jangan sampai salah berdoa. Sebab kalau kita menuruti hawa nafsu, kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau buahnya sudah matang akan menghasilkan maut. Nah itu dia, hati-hati. Supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Sukacita yang sejati bersumber dari Tuhan, bukan dari sekeliling kita. Jadi sukacita yang sejati itu benar-benar bersumber dari Tuhan. Bukan karena sekeliling kita, bukan karena situasi yang memang sedang mendukung. Enggak. Tetapi seseorang yang bersukacita, mau dalam kondisi apapun dia, pada saat itu dia akan bersukacita. Paulus di penjara malah memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Paulus tetap tenang. Dia tenang. Enggak takut. Sebab kenapa? Sebab dia tahu bahwa rancangan Tuhan atas dirinya, atas hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia juga tahu bahwa tulisan dia di dalam penjara ini akan memberkati banyak orang. Sebab kita tahu bahwa pada zaman-zaman kerasulan ini penganiayaan itu sangat berat. Berat. Orang Yahudi itu kalau nyiksa itu kejam. Yahudi kalau udah berpendapat, kalau sudah berargumen, wah dia menyatakan dirinya paling benar. Makanya kalau kita perhatikan di dalam kerajaan Israel ada dua kubu, Yehuda, Israel. Makanya ketika Raja Abia mengandalkan Raja Israel, bersekutu. Tuhan marah, Tuhan murka. Sebab Israel sudah jadi orang fasik. Asa juga seperti itu. Makanya keturunan Yehuda itu kita dapat melihat nilai-nilai rapornya lumayan bagus lah. Karena ada yang menghancurkan, merubuhkan bukit-bukit pengorbanan, menjauhkan, terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Tetapi ketika Yehuda seperti Yosafat bersekutu dengan Ahab, Tuhan marah. Tuhan ingatkan melalui nabinya supaya jangan bersekutu sama orang fasik. Kita juga perlu menjaga pergaulan kita. Sebab pergaulan yang baik akan merubah kebiasaan yang buruk. Sebaliknya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita perlu pergaulan yang baik. Supaya apa? Supaya di dalam komunitas tersebut pikiran kita bisa diubahkan. Pikiran kita selain diubahkan, pikiran kita didewasakan. Makanya paling penting itu pergaulan itu, engkau harus bergaul dengan Tuhan. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, wah luar biasa. Ada hal-hal yang saya nggak bisa ungkapkan, saya nggak bisa ceritakan.
Tetapi saudara bisa lakukan. Entah jam berapapun itu waktu saudara yang memang saudara miliki, waktu luang saudara. Mau itu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. 1 jam saja kita berdoa sama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan merubah kehidupanmu. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Bagaimana Tuhan menyertaimu. Engkau akan lihat secara langsung. Mulai saat ini coba perhatikan. Sehari aja. Sehari mau itu pagi, siang, sore, malam. Luangkan waktu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Manusia itu terbatas. Pikirannya sempit. Tetapi Allah itu tidak terbatas. Rancangannya luar biasa. Dia pimpin saudara. Dia akan bawa saudara keluar. Meskipun keadaannya genting, meskipun keadaannya mendesak, meskipun keadaannya menghimpit. Wah, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kelegaan. Makanya sukacita itu menular. Sukacita itu berdampak bagi orang lain. Sukacita yang menggerakkan kita berbuat baik dan menginspirasi semua orang. Menularkan, sukacita itu menularkan. Kalau istri aja udah ngedumel, gak bersukacita, gak enak bawaannya. Makanya perlu bersukacita. Jangan khawatir tentang hari esok. Jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Berdoa kepada Tuhan. Nah ini dia. Poin paling penting. Ketika engkau sedang mengalami kesulitan, mengalami masalah, berdoa kepada Tuhan. Seringkali kita lupa mengandalkan Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya di sini saya ingatkan kembali untuk kita mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan bahwa kita harus berdoa dalam keadaan apapun. Sebab doa itu adalah nafas orang percaya. Ketika kita tidak berdoa, tandanya kita tidak bernafas. Kalau kita tidak bernafas, mati secara roh. Nah ini dia, supaya apa? Supaya kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam doa ini juga kita perlu mengerti. Di dalam Markus 11 ayat 24 sampai 25, boleh LCD tolong bantu. Markus 11 ayat 24 sampai 25. Di dalam doa pun ada tata caranya. Ada syarat-syaratnya. Ada runutannya, ada prosesnya, tahapannya. Yang pertama, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Makanya di sini dikatakan adalah permohonan, kita memohon tetapi dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu rasa terima kasih kita. Kita bersyukur sama Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan karena kita telah menerimanya. Di ayat yang selanjutnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi sebelum kita berdoa juga kita perlu melakukan pengampunan. Sama seperti di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mengampuni ini, wah gak mudah. Gak mudah. Makanya di dalam Tuhan baru ada pengampunan.
Kita kalau nggak bergaul intim sama Tuhan, kita nggak akan bisa mengampuni. Daud contohnya, karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Mertuanya sendiri loh, itu nombak lempar lembing ke Daud. Wih, 2 kali. Sekali lewat, sekali lagi nggak kena. Kabur Daud. Bisa nggak dihabisi? Bisa. Berapa kali kesempatan Daud bisa sikat apa namanya? Saya lupa lagi. Raja pertama Israel, Saul. Daud banyak dapat berapa kali kesempatan untuk menghabisi Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena pembalasan adalah milik Allah. Kita perlu intim sama Tuhan supaya apa? Supaya kita melepaskan pengampunan. Bahkan Nabal sekalipun yang merendahkan Daud, itu Tuhan yang langsung balaskan. Tunai, kontan dibayar langsung. Pada saat itu juga Daud tidak perlu mengotori tangannya. Dan kita juga perlu mengerti bahwa Tuhan udah ngampunin kita lebih dahulu. Makanya kita perlu mengampuni sesama kita. Sama seperti perumpamaan, Tuhan udah menghapuskan hutang kita yang 1 triliun, ribuan triliun. Tetapi ada orang yang hutang kepada kita 100.000. Kita nagihnya luar biasa, sampai memenjarakannya. Itu perumpamaan saja. Maksudnya dalam hal ini kita harus melepaskan pengampunan. Karena Tuhan udah ngampuni kita lebih dahulu. Makanya ketika kita mau menemui Bapa, berjumpa dengan Bapa, ampuni terlebih dahulu, minta ampun. Baru nyatakan permohonan. Nyatakan dengan ucapan syukur. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada rasa cukup. Ada rasa cukup. Rasa bersyukur itu akan membuat kita memiliki rasa cukup. Bersyukur itu akan menjauhkan kita dari banyak hal. Makanya di dalam bersyukur itu, kita mendapatkan kepuasan, ketenangan. Pikiran negatif yang tidak kita singkirkan dapat memicu timbulnya kekhawatiran dalam diri kita. Biasanya kekhawatiran akan membawa kita kepada ketakutan, khawatir. Agar tidak dikuasai pikiran negatif, langkah menyatakan segala hal kepada Allah di dalam doa diajarkan dalam ayat ini. Hasil yang akan didapatkan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita. Sama. Makanya saya sering kali mengisahkan bangsa Israel, sebab mereka bersuka cita. Bagaimana kita tahu? Ya, sebab di dalam peperangan dituliskan mereka bersuka cita. Yosaf ketika dikepung sama Bani Amon, sama bangsa-bangsa tetangganya, apa yang dilakukannya? Dia memuji-muji Allah, bersuka cita. Dan apa yang terjadi? Semuanya habis. Mereka menari-nari saja. Tapi itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Yosua cuma meniupkan sangkakala, bersorak. Gideon 127.000, 135.000 pasukan lawan 300 prajurit. Itu di mana? Di mana logikanya bisa menang? Gak ada. Makanya damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal. Kita belajar dari triwiranya Daud aja. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 8. Boleh LCD tolong bantu? Triwira Daud. Jadi Daud itu punya pahlawan-pahlawan perang. Tetapi yang dimuliakan, yang memang dihormati, terhormat itu ada 3. Makanya dibilang triwira. Nah, yang pertama ada Isibaal atau Yasobam, Eleazar dan Sama. Tetapi bukan dua, di dalam 2 Samuel 23 pasal 23 ayat 8 sampai 12. Iya,
Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Next. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Wah, ini luar biasa. Makanya mentalnya ini sangat teruji. Orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi dia mengolok-olok orang Filistin. Next. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Jadi Israel yang udah kabur balik lagi hanya untuk merampas. Next. Sesudah dia ada Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri. Nah ini tentara melarikan diri, dia seorang diri. Tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, hanya Sama sendirian. Next. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Triwira ini rata-rata dia sendiri melawan satu pasukan, satu kumpulan, satu bangsa. Tapi kalau kita perhatikan, mereka itu ditinggalkan sama kawan-kawannya yang lain, prajurit-prajurit yang lain. Yang lain udah pada ketakutan, ketar-ketir. Sama seperti Daud ketika dia masuk ke dalam medan perang. Tentara Israel takutan. Takut, nggak ada, imannya udah hilang. Takut, nggak ada yang berani maju. Tetapi di situ Daud menyatakan bahwa dia siap maju. Makanya ini Triwira ini kita perlu belajar. Supaya apa? Supaya di dalam kesendirian kita, ketika kita ditinggalkan orang-orang yang yang berpengaruh, yang hebat, yang luar biasa, yang kita bisa andalkan, tetapi kita kita ditinggalkan. Kita perlu mengerti bahwa ada Tuhan yang kuat. Damai sejahtera Allah melampaui akal budi. Kekuatan Allah melampaui akal budi. Kehebatannya melampaui batas pikiran kita. Makanya Israel itu kalau berperang itu disebut dengan perang suci. Kita tahu bahwa Uria itu disuruh balik lagi untuk meniduri istrinya, tapi tidak dilakukan. Karena pada saat itu perang suci. Perang suci itu dimaksudkan mereka membawa tabut Tuhan paling depan. Israel itu bawa tabut perjanjian itu. Tuhan ada paling depan, di barisan paling depan. Makanya mereka bisa menang. Di dalam kehidupan kita juga harus seperti itu. Ada nggak Tuhan di dalam kita? Kalau mereka bawa tabut perjanjian yang menandakan Allah beserta kita, begitu juga dengan kita. Kematian Yesus menandakan dan kebangkitannya menandakan bahwa Allah Immanuel, Allah beserta kita. Makanya kita perlu hidup kudus. Hidup kudus ini dikatakan di dalam 3, berpikir hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Makanya yang kekudusan itu bukan lagi yang masuk ke mulut, tetapi yang masuk ke hati. Yang bersifat kudus atau haram itu bukan lagi dari mulut, tapi dari hati. Sebab dari sinilah timbul pertengkaran. Bisa dari hati timbul pertengkaran, percekcokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tetapi juga di dalam hati bisa timbul kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Makanya kita perlu kontrol sumbernya. Ini sumber. Kalau engkau mau lihat seseorang, apa yang dikeluarkan dari mulutnya, itu lihat, mencerminkan hatinya. Kalau engkau mau melihat seseorang dari karakternya, dari tingkah lakunya, dari perbuatannya,
Itu menggambarkan hatinya. Makanya seringkali hati ini tercemar. Hati-hati. Makanya ini sumbernya, hati-hati dengan hati kita. Sebab dari hati akan timbul di dalam pikiran. Apa yang kita tabur di dalam pikiran itu yang kita tuai melalui tindakan. Sama perkataan juga kita tabur, itu juga yang kita tuai. Makanya hati-hati. Hati adalah sumber. Untuk berhenti memikirkan semut, kita tidak bisa sekedar bertekad. Jangan pikirkan semut, namun kita bisa mengalihkannya dengan memikirkan cicak. Ada substansi atau pergantian di dalam hal ini. Jadi kita bisa alihkan pikiran kita supaya hati juga tidak tercemar. Kalau pikiran kita juga ngaco, ini merusak hati. Makanya dari pikiran ini hati-hati supaya kita bisa alihkan kekhawatiran. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu yang perlu kita pikirkan. Makanya kita juga perlu hati-hati di dalam berbicara. Hati-hati di dalam bertindak. Supaya apa? Supaya yang keluar dari perkataan kita dapat membangun. Yang keluar dari perkataan kita dapat meneguhkan, menguatkan sesama kita. Jangan melemahkan. Makanya seringkali kalau kita berkata-kata itu sering terjadi, padahal cuman asal ucap. Ya hati-hati, makanya perkataan itu penuh kuasa. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Kekuatan Allah terletak pada apa? Firman-Nya, perkataannya. Jadilah terang, menjadi. Jadilah bumi, jadi. Jadilah petang, jadi. Hati-hati dengan perkataan. Sebab kita udah jadi anak-anak Allah. Apapun yang kita perkatakan itu akan besar kuasanya. Untuk itu kita perlu pengalihan supaya hidup kita tidak dipenuhi oleh kekhawatiran. Khawatir itu secara tidak langsung kita meremehkan Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tetapi pikiran kita seringkali meletakkan Tuhan tidak pada posisi yang tepat. Makanya kita perlu menjaga pikiran kita. Kita terus berpikiran positif. Supaya yang kita dapat juga hasil yang positif. Kita perlu memikirkan apa yang benar. Supaya kenapa? Supaya hidup kita juga boleh melihat dan menyaksikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita tidak hanya perlu bersukacita dan berdoa kepada Tuhan jika ada pikiran negatif, tetapi juga kemudian beralih menggantikannya dengan memikirkan apa yang positif. Sama seperti kita belum mendapatkan, kita berpikir kita sudah mendapatkan, kita sudah menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi kita nggak khawatir lagi. Kita berdoa kita telah menerima. Kita percaya. Ayat ini menyebutkan bahwa yang harus kita pikirkan adalah semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Itu harus kita pikirkan. Jangan yang merusak ini, merusak itu. Jangan yang menghamiri. Makanya jangan dengarkan kata netizen. Hati-hati. Perkataan netizen juga dapat melemahkan iman kita. Kita perlu, komunitas sangat penting. Kita perlu mendengar dari perkataan-perkataan orang yang membangun. Camkan semua itu, Pak. Kita harus ingat terus. Kalau orang berkata, ini udah gak bisa lagi bangkit.
Tapi ada seseorang berkata, bangkit, kamu bisa bangkit. Ingat yang berkata positif itu. Jangan ingat yang perkataan negatif itu. Ingat perkataan positif. Yes, aku bisa bangkit. Yes, aku bisa. Yes, aku mampu. Yes. Karena itu adalah bagian dari iman. Jangan sampai karena sesuatu yang tidak mungkin kita jadi nggak percaya sama Tuhan. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin, libatkan Tuhan di dalamnya. Dan kita akan menyaksikan. Makanya saya mengajak saudara miliki waktu untuk supaya kita intim sama Tuhan. Berapa menitmu itu kau sediakan, kau sisihkan untuk fokus berdiam diri sama Tuhan. Kau akan menyaksikan, melihat kehidupanmu diubahkan. Baik dari segi ekonomi, keluarga, pekerjaan, atau yang lainnya. Semuanya. Ketika kita punya waktu intim bergaul dengan Tuhan. Makanya di dalam kitab Ibrani udah dikatakan jelas, janganlah menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena sebab ibadah itu banyak sekali manfaatnya. Di dalam ibadah kita bersekutu, di dalam ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu meneguhkan setiap kami, mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk memiliki waktu yang khusus bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Untuk menyadari banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami mengucap syukur Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak berubah dari dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Apapun yang saat ini yang sedang kami alami Tuhan, kiranya Engkau mau turut campur tangan, menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan kelepasan, kelegaan, ketenangan di dalam kami menghadapi setiap masalah kami Tuhan. Ajar kami bersyukur di dalam segala situasi kondisi hidup kami saat ini Bapa. Sebab kami tahu hanya di dalam-Mu kami dapat melakukan segala perkara. Hanya di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat firman-Mu yang boleh menegur setiap kami, menyadarkan setiap kami, yang boleh meneguhkan setiap kami, menguatkan kami Tuhan. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Bapa, kami semua boleh diingatkan kembali, ditegur kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apapun yang terjadi boleh seturut kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman untuk minggu ini. Apa saja yang penting kita ketahui, kita simak bersama-sama. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau
dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Telah lahir dua putra dalam keluarga Bapak Hotler Sihombing dan Ibu Suryani Borumanik pada Jumat 12 April 2024. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga ini. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19, bertempat di Ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19, bertempat di Ruang Bethlehem. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11, bertempat di Ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 2 Mei 2024 pukul 19.30 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Ibadah ini terbuka untuk umum dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam tim Tamborin GBI Kota Baru, dapat menghubungi Saudari Cika Sitompul. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ada di Ibadah Raya 1, pagi hari ini yang merayakan ulang tahunnya di sepanjang minggu ini, Bapak Ibu, kalau ada boleh maju ke depan untuk didoakan. Ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, namanya mungkin belum tertera, belum terdata, tetapi berulang tahun minggu ini, maju saja supaya didoakan.
Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Buat semua anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu GBI Kota Baru di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi seluruh keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua itu adalah karena anugerah. Biar damai sejahtera sukacita daripada Tuhan mengalir ke atas setiap kami Tuhan. Di mana firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Akai Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Engkau berkati dia, pelayanannya apapun Tuhan yang dikerjakan, biar buat dia selalu berhasil. Rencana-rencananya, visi dan misi dia dalam kehidupannya ya Bapa. Engkau memberkati. Engkau adalah jawaban bagi setiap doa-doa dan pergumulannya ya Bapa. Berkati keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Jadikanlah istrinya selalu menopang Tuhan pelayanan dia ya Bapa, kemanapun hamba-Mu ini pergi. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu GBI Kota Baru Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar firman ini boleh menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan di saat kami mendengarkan firman yang barusan kami dengar, janganlah kami khawatir tentang segala apapun juga, sebab kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, agar kami tidak khawatir, agar kami selalu bersuka cita di dalam Engkau. Apapun itu masalah yang menghimpit kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang menyediakan. Taruhkan hati doa bagi setiap kami, seluruh jemaat-jemaat GBI Kota Baru ya Bapa. Jadi di saat kami berdoa kami boleh menjadi kuat. Di saat kami berdoa kami boleh Tuhan merasakan kasih Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Berkati seluruh para pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pelayan yang apa yang kami layani di tempat ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap seluruh jemaat-jemaat ya Bapa. Kami boleh dikuatkan oleh seluruh pelayanan apapun Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa Tuhan. Buat seluruh bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi bagi seluruh bangsa Indonesia ya Bapa. Sehingga seluruh bangsa Indonesia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga melihat saat ini perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Bapa, kami yakin dan percaya orang-orang yang ada di dalam Engkau tidak akan pernah kekurangan. Orang-orang yang selalu berseru kepadamu ya Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Biarlah hati kami selalu terpaut kepada Engkau. Hati kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun yang akan terjadi Bapa, di Indonesia kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati apapun itu pekerjaannya ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa bagi kota Jambi Tuhan, kami juga memberkati ya Bapa. Biar seluruh gereja-gereja Tuhan di kota Jambi bersatu, berdoa bergandengan tangan. Berdoa bagi kota Jambi agar Jambi dipulihkan, Jambi dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi bekal dalam kami setiap hari. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan.
Bilang Kau memberkati seluruh para pelayan-pelayan yang sudah melayani kami Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaatnya ya Bapa. Dan kami akan pulang berkumpul bersama keluarga kami. Tuhan memberkati, melindungi kami dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.